Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk. Nah, Joko, terima kasih ya sudah datang di ruangan Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Joko? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Ya. Gimana tadi di kelas? Senang? Pelajarannya gimana tadi? Susah apa gampang? Susah. Agak susah. Belajarnya apa tadi? Matematika apa? Oh, matematika. Teman-temannya gimana tadi? Masuk semua? Masuk semua ya. Jadi apakah Joko sudah tahu kalau dipanggil Bapak? Sudah tahu, sebelumnya sudah tahu ya. Jadi kalau sudah dipanggil Bapak tidak usah takut ya. Tadi kan Bapak sudah nyuruh temannya yang memanggil gitu. Tidak usah takut kalau dipanggil ke ruang BK ya. Tidak bisa takut, santai saja. Bapak hanya ingin mengobrol santai sama Joko ya. Untuk hari ini ya, di catatan Bapak ini hanya ingin menanyakan proses belajarnya kamu di kelas. Gimana? Apakah ada kesulitan di kelas? Di apa-apa? Di menulis, membaca? Menulis dan membaca juga. Oh. Sekarang gimana? Cara membaca sudah lancar atau belum? Belum lancar. Oh iya iya. Ya berarti ini Bapak dapat catatannya dari guru kelasnya kamu, ya, melihat bahwa kamu ini sebenarnya murid yang cerdas, ya. Kamu di kelasnya itu sering dapat nilai besar, ya. Meskipun kadang nilainya kamu naik turun, ya. Sebenarnya kamu ini anak murid yang cerdas, ya, di kelasnya kamu dan antusias sangat. Kamu ini aktif, ya, kehadiran juga aktif, ya. Tidak pernah lupa kan, ya. Kecuali sakit, ya. Tapi ada satu ya di catatan Bapak yang sedikit mengganjal, ya, sedikit mengganjal, yaitu nilai di bahasa, di literasinya kamu. Gimana sih, Pak? Kenapa kamu di nilai bahasanya kadang naik turun, ya? Belum belum seimbang dengan potensinya kamu. Kamu ini kan cerdas, aktif, tapi kenapa di bahasa kamu menurun nilainya? Kadang naik, kadang turun, ya. Menurut pendapatnya Joko ini gimana? Apa kesulitan kamu di kelas tadi? Susah membaca itu tadi, ya. Oh, kamu susah membaca. Jadi gimana kalau gurunya menjelaskan di depan, ya, terus disuruh mencatat? Itu nggak bisa juga. Itu malah juga lebih sulit, ya. Gimana ya? Ini Bapak mengerti dengan perasaan kamu ini, ya. Dengan catatan kamu nih, Bapak mengerti dengan perasaan kamu. Gimana kalau nanti Bapak kasih kasih cara yang efektif, ya, yang cepat, biar kamu cepat membaca. Mau enggak? Mau ya? Nah, nanti Bapak akan ajari cara membaca dan menulis dengan cepat dan efektif, ya. Baik, kamu semangat untuk mau beneran apa mau banget? Mau banget, bagus. Bapak senang sekali kamu semangat hari ini, ya, untuk tentang membaca, ya. Sebelum membaca, ya, pastikan nih harus diingat, ya, sebelum membaca itu di kelas kamu cara duduknya gimana kalau? Nah, ya, bagus. Harus tegak, ya. Membaca harus tegak. Pastikan duduknya itu harus nyaman, ya, harus nyaman. Terus pencahayaannya terang, ya, kayak gini. Pencahayaannya cukup. Jangan di tempat gelap, ya. Kalau di tempat gelap nanti matanya bacanya itu nggak enak, matanya cepat rusak. Dan jauhkan dari hal-hal yang namanya HP. Kamu sering main HP? Sering. Mainnya apa?
Game. Nah, apalagi game ya. Usahakan ya kalau kamu belajar membaca, terutama di rumah nanti ya, terutama yaitu harus jauhkan dulu HP-nya, matikan dulu. Atau mungkin lagi ngedrop HP-nya, apalagi habis baterai, cas dulu. Dicas dulu, kamu belajar membaca. Ya, luangkan waktunya untuk membaca ya. Jadi itu ya, sebelum membaca pastikan posisinya tegak, terus pencahayaannya terang, jangan di tempat gelap. Kalau tempat gelap nggak kelihatan hurufnya ya. Terus jauhkan yang namanya HP, laptop atau mainan ya. Itu yang pertama. Terus di sini cara yang kedua itu jangan membaca yang panjang. Jangan membaca panjang lebar ya. Di sini kan ini ada buku ya. Ada buku di sini. Nah, jangan langsung dibaca semua gitu. Tapi kita harus melihat yang namanya judul dan subjudulnya. Nah, mungkin ini membaca soal latihan. Nah, dibaca judulnya. Nih kan cuma pendek ya. Jadi belajar membaca ini. Soal latihan pemantapan. Nah, itu ya. Jadi itu yang kedua adalah jangan langsung membaca panjang. Jangan langsung membaca. Perhatikan teks berikut. Pemanasan global dalam peningkatan. Nah, kamu sebenarnya bisa membaca, tapi nanti akan kesulitan untuk memahaminya. Iya, paham. Jadi bukan hanya sekedar membaca, Joko. Ya, jadi harus pahami apa yang kamu baca, gitu ya. Jadi nanti kamu tidak akan kesulitan disuruh mencatat. Pak gurunya, Pak wali kelasnya menerangkan, kamu disuruh mencatat. Nah, itu kamu nanti paham, ya. Ya, itu yang kedua. Jangan langsung membaca dengan panjang. Ini, ya, itu dengan lihat judul, subjudul dan kata-kata yang dicetak tebal. Nah, nih contohnya di sini di covernya saja, di covernya saja. Kamu jangan langsung membaca ini, yang kecil-kecil ini, tapi perhatikan yang menarik. Nah, yang menariknya ini, yang bercetak tebal, gercep. Wah, tulisannya gercep ini, Pak. Nah, UN dan US. Nah, ya. Jadi baca yang dicetak kata-kata cetak tebal yang menarik ya. Jadi nanti kamu tahu, oh ini buku gerak cepat. Nah, terus nanti yang kecil dibaca. Gitu ya. Yang kedua itu ya. Jadi kamu tahu apa yang kamu baca. Terus yang ketiga, bacalah dengan fokus. Harus fokus ya. Tandai bagian yang dianggap penting. Ya. Meskipun membaca harus memegang pulpen atau pensil ya. Setelah kamu membaca ya, terus membaca manakah yang kamu anggap kamu penting. Oh, ternyata membuat Sultan Hasanuddin dan lain Makassar lainnya geram. Wah, ternyata ini penting. Kamu tandai dengan pensil. Ditandai di garis. Ya, nanti pasti kamu setelah membaca lagi pasti kamu akan diingat. Pasti ketemu, oh ini yang penting. Jadi intinya saya membaca itu ternyata ceritanya ini. Ya, kalau ditandai ya. Paham? Jadi setiap membaca teks atau cerita itu ditandai. Setelah selesai membaca satu paragraf atau satu bab, nanti kamu ceritakan. Ya, setelah kamu membaca banyak, setelah kamu selesai membaca, nah nanti itu kan pasti bahasanya kan bahasa formal ya, bahasa bukunya dari ceritanya. Nah, nanti setelah selesai membaca, kamu ceritakan. Ya, kamu ceritakan, menjelaskan dengan bahasanya kamu sendiri. Oh, ternyata yang tadi aku baca itu ternyata ceritanya tentang pencemaran lingkungan. Oh, ternyata kalau kita membuang sampah di selokan itu akan membuat selokan tersumbat dan akan membuat banjir jika terjadi hujan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan kamu tahu apa yang tadi kamu baca. Setelah kamu baca semuanya, ternyata ceritanya tentang ini. Oh iya, aku sudah paham. Terus nanti setelah kamu buka lagi bukunya, setelah yang kamu tandai tadi karena apa ya? Kalau
kalau banjir itu terjadi, itu karena apa? Kamu tandai. Wah, ini ada tandanya. Nah, nanti kan bisa kamu gampang kan ya? Gampang untuk mencarinya, terus membacanya lagi kan gampang. Ya paham? Paham Jago? Oke. Jadi gimana? Sudah paham dengan yang Bapak aja nih? Bisa diterapkan? Bisa dipraktekkan nanti? Bukan hanya di sekolah ya, di rumah juga. Jangan sering main HP ya. Gimana? Apakah mudah apa gimana tadi cara yang Bapak jelaskan, yang Bapak berikan? Mudah ya? Gampang untuk dipraktekkan nanti ya. Itulah kuncinya ya. Sekarang untuk masalah mencatat. Ya, kamu mencatat gimana? Tulisannya bagus apa gimana sekarang catat? Masih jelek. Oh, nanti diperbaiki ya tulisannya ya. Sudah kelas 6 atau kelas 5 ya. Tulisannya harus diperbaiki. Nah, untuk menulis ini, mencatat itu ya, nah, bukan berarti menyalin semua apa yang diucapkan atau ditulis dulu. Ya, tidak semua yang dikasihkan oleh guru kelasnya kamu itu tidak semuanya harus ditulis. Kalau disuruh mencatat itu ya, ambil intinya saja. Ya, masa nanti Pak Guru ngomong, oh ini Pak Guru ngomong ini ditulis, Pak Guru ngomong ini ditulis. Oh, penuh nanti bukunya kamu. Ya, tulis yang penting saja. Itu kalau mencatat ya. Terus kalau kamu menyalin semua, tanganmu sibuk menulis. Ya benar apa tidak? Kalau kamu bapak gurunya kamu, bapak guru kelasnya kamu atau ibu gurunya sedang menerangkan di depan, kamu malah menulis. Kamu bakal dengar apa enggak? Bu gurunya wali kelasnya kamu menjelaskan di depan. Sedangkan kamu sedang sibuk menulis. Paham apa enggak nanti kamu? Tidak paham kan? Iya. Jadi yang pertama yaitu jangan semuanya yang diucapkan oleh gurunya itu jangan ditulis. Intinya saja sedang menulis sebentar, gunakan, perhatikan dulu, baru nanti mencatatnya itu bisa. Ambil intinya. Nah, tapi otakmu tidak sempat berpikir dan memahami. Nah, yaitu otaknya kamu kalau sambil menulis ya, menulis banyak sebenarnya tulis, sedangkan gurunya kamu menerangkan, pasti kamu tidak akan memahami ya. Itu ya, itu untuk yang mencatat. Caranya mau juga apa enggak? Mau saya berikan? Mau ya? Ini yang untuk mencatat. Kamu mencatatnya masih kurang ya. Tadi Bapak lihat di buku tulisnya kamu, buku tugasnya kamu, tulisannya masih kurang bisa dibaca ya. Jadi perbaiki. Yang pertama yaitu dengarkan penjelasan guru ya dengan seksama dulu. Tangkap intinya, baru tuliskan dengan bahasamu sendiri ya. Itu ya. Jadi intinya saja yang tuliskan ya. Nanti baru ditulis. Tidak usah Bapak Ibu gurunya ngomong senjata tradisional yang ada di Indonesia banyak ragamnya. Antara lain ada celurit, ada ada pedang, ada macam-macam ya. Bapak Ibu gurunya kamu jelaskan seperti itu. Itu tidak usah ditulis, diikuti. Tinggal intinya saja kamu tulis. Senjata tradisional Indonesia adalah celurit. Gitu tulis. Terus pedang, terus keris. Nah, itu. Ya, ambil intinya saja. Yang pertama itu. Terus yang kedua, gunakan kata kunci. Poin-poin penting atau singkatan yang kamu pahami. Ya, itu yang kedua. Agar tulisannya kamu itu cepat selesai, terus menghemat waktu. Jadi setelah kamu nulis sudah mendengarkan lagi, gitu ya. Dan tulisannya nanti bagus itu ya. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit saja tulisnya, intinya saja. Ya, jadi bisa bagus tulisannya nanti ya. Terus beri jarak atau garis pemisah antara materi agar tidak menumpuk. Nah, tadi Bapak lihat di buku tugasnya kamu itu tulisannya dempet-dempet semua. Kamu tahu spasi? Jarak tulisan ya. Nah, itu harus dikasih. Ya, setelah kata per kata itu harus dikasih jarak ya. Tulisannya kamu masih menumpuk. Jadi Bapak Ibu wali kelasnya kamu susah untuk membaca.
Ya, nanti nilainya nggak ketemu, tulisannya apa, diperbaiki ya untuk mencatat itu ya. Kamu juga boleh menggunakan pulpen berwarna untuk menandai hal yang penting agar lebih mudah diingat. Kamu boleh memakai pulpen warna biru, ya, boleh warna merah, itu untuk menandai hal-hal yang penting saja. Ya, tidak semuanya warna merah, hal penting saja, ya, Joko, oke? Gimana? Sudah paham? Jadi intinya kamu harus memahami dulu apa yang Bapak guru wali kelasnya kamu sampaikan atau ibu gurunya, baru nanti kamu menulis. Ya. Jadi kalau kamu menulis semua itu malah kamu tidak paham materinya, ya. Paham? Nah, bagus, kamu sudah cepat paham ya. Tadi Bapak sudah ajarkan caranya membaca dengan cepat, ya. Terus sudah Bapak berikan untuk yang mencatat atau menulis dengan baik, ya. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Nanti belajar ya di rumah. Nanti di kelasnya jangan sering guyon sama temennya. Di rumahnya juga jangan sering main HP ya. Sering belajar ya. Jangan menyerah ya, untuk tetap terus belajar itu jangan menyerah. Bagus, Bapak senang kamu tetap masih semangat belajar ya. Kamu ini anaknya cerdas, pinter ya, aktif ya. Tetap semangat, jangan menyerah untuk belajar. Nanti kalau ada kendala, kalau ada kesulitan lagi di kelasnya, kamu kesini lagi tidak apa-apa ya, ke ruangannya Bapak. Oke? Ya, nanti kamu kesini lagi nanya, Pak, saya susah ini, Pak, saya sulit ini. Ya, tidak apa-apa, tidak usah takut ya ke ruangan BK ya. Oke. Terima kasih ya bro. Sudah datang ke ruangan Bapak ya. Semoga nanti kamu belajarnya lebih baik ya Joko. Oke ya. Terima kasih ya. Semangat belajarnya, kamu boleh silahkan keluar ya. Waalaikumsalam.